Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita sampai kepada fasal fil qiblati lis-shaim, mencium bagi orang yang berpuasa. Nah, ini masih dalam pembahasan tentang puasa, sekitar puasa. Kita masuk kepada pembahasan tentang masalah ciuman. Gak ada ibu-ibu ini ya. Udah. Nah, ini adalah fasal yang berkaitan atau masih dengan pembahasan puasa, masalah ciuman di dalam keadaan berpuasa. Di antara yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa beliau pada saat sampai di pagi hari, yaitu subuh, dalam keadaan beliau junub. Beliau junub karena malamnya menggauli sebagian istri beliau. Masuk waktu subuh masih dalam keadaan apa? Junub, artinya belum mandi. Belum mandi Rasulullah SAW, kemudian sampai waktu subuh. Maka Rasulullah SAW mandi setelah masuk waktu subuh. Kemudian Rasulullah berpuasa. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah. Artinya yang meriwayatkan tentang junubnya Rasulullah bukan hanya satu istri Rasulullah, tetapi Aisyah juga dan juga Ummu Salamah menceritakan tentang hal ini. Artinya itu bukan hanya satu istri Rasulullah saja. Artinya ini kebiasaan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah belum mandi sebelum bahkan sampai waktu subuh itu belum mandi dari junub. Artinya tidaklah seseorang yang junub sampai masuk waktu subuh masih junub kemudian baru mandi, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Jadi seorang misalkan sampai subuh itu belum mandi, dan sebelum subuh karena waktunya sahur mepet, sahur dulu, nggak mandi dulu. Nah, ini tidak apa-apa. Artinya daripada nggak sahur, ya kan? Daripada nggak sahur, misalnya seorang bangun tapi menjelang subuh belum sahur, dan dia junub, maka yang didahulukan adalah apa? Sahur dulu, meskipun kemudian sampai waktu adzan, masuk waktu adzan subuh masih junub, yang penting sudah sahur duluan. Nah, ini lebih penting mana ini? Sahurnya. Lebih penting sahurnya, karena kalau sudah masuk waktu subuh ini sudah nggak ada kesempatan untuk apa? Untuk sahur. Nah, ini beda dengan mandi setelah adzan nggak masalah. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Ini bisa, dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian disebutkan bahwa beliau mencium sebagian istrinya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini dalam keadaan berpuasa di bulan apa? Ramadan. Dan ini hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW beliau dan istrinya dalam keadaan berpuasa. Meskipun nggak disebutkan siapa istrinya, jelas Aisyah radhiyallahu anha, karena para istri Rasulullah tidur, mereka ini punya rumah sendiri-sendiri atau kamar sendiri-sendiri. Ketika menceritakan Rasulullah mencium sebagian istrinya,
Ini maksudnya adalah dia sendiri. Ini baik Aisyah atau istri yang lainnya kalau menyebutkan Rasulullah mencium sebagian istrinya. Ini. Nah, itu jelas sesuatu yang sifatnya pribadi. Kejadian yang dialami pribadi di rumah masing-masing istrinya tersebut. Jadi ketika Aisyah misalnya yang menceritakan Rasulullah mencium sebagian istrinya, ya maksudnya adalah dia sendiri, Aisyah sendiri. Nah, ini dalam keadaan berpuasa. Nah, ini salah satunya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa kana, kata Aisyah, amlakakum liirbihi. Beliau itu paling bisa menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya. Rasulullah bisa, orang yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Artinya tidak sampai kebablasan. Jadi kalau seorang bisa menjamin dirinya nggak kebablasan, nah ini ketika mencium istrinya di bulan apa? Ramadan, maka hukumnya boleh saja. Hukumnya dibolehkan, dan apa yang dilakukan Rasulullah pada asalnya itu boleh atau dilakukan atau menjadi hukum juga bagi umatnya. Kalau Rasulullah boleh melakukannya, maka boleh juga untuk umat beliau. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan itu kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaidahnya pada asalnya perbuatan Rasulullah itu juga untuk umat beliau. Ini hukumnya sama dengan beliau, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Ini kekhususan Rasulullah SAW, maka ini butuh dalil untuk menunjukkan itu kekhususan bagi Rasulullah. Butuh apa? Butuh dalil. Nah, ada beberapa memang yang menjadi kekhususan Rasulullah, seperti halnya lebih dari 4 istrinya. Kemudian seorang wanita bisa menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Artinya kata menghibahkan itu kalau seandainya Rasulullah menerima seorang wanita datang kepada Rasulullah dan menghibahkan dirinya kepada Rasulullah dan Rasulullah mau, maka langsung jadi istrinya. Tanpa akad nikah dengan walinya. Tanpa akad nikah dengan apa? Walinya. Ini hanya Rasulullah, khusus Rasulullah SAW. Ya, ini min dunin nisa. Ini dalam Al-Quran disebutkan min dunin nisa, bukan untuk wanita yang lainnya atau selain Rasulullah SAW. Jadi selain Rasulullah tidak bisa wanita menghibahkan dirinya misalnya. Ini kepada ikhwan saya menghibahkan diriku misalnya. Nah ini tidak bisa. Hanya Rasulullah. Tapi kejadiannya ketika wanita itu menghibahkan dirinya, akhirnya Rasulullah ketika itu melihat wanita tersebut, dan Rasulullah ternyata tidak menginginkan. Ada sahabat yang waktu itu kemudian melihat Rasulullah tidak menginginkan wanita yang menghibahkan dirinya tersebut. Jadi Rasulullah atau sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau nggak mau, saya juga mau. Ini akhirnya Rasulullah kemudian menikahkan wanita tersebut. Jadi wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah itu bisa dinikahkan oleh Rasulullah. Ini dinikahkan oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah jadi apa? Seperti jadi walinya. Ini. Dan ini kekhususan Rasulullah SAW. Ini kekhususan Rasulullah yang bukan untuk yang lainnya. Manusia yang lainnya, maka sebagaimana manusia yang lain, yaitu menikah dengan walinya. Dengan walinya yang menikahkan, yang menjadi wali adalah ayahnya atau pamannya dan yang lainnya. Nah ini, jadi beberapa kekhususan Rasulullah SAW. Ini ada kekhususan Ahlul Bait. Ini menjadi kekhususan, dan ada kekhususan umat Rasulullah juga dibandingkan dengan umat yang lainnya, umat para nabi yang lainnya. Nah, jadi kekhususan Rasulullah ini ada beberapa. Ini diantaranya tadi boleh menikah lebih dari 4. Seorang wanita boleh menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, bukan kepada laki-laki selain Rasulullah SAW. Ini.
Nah, di sini pada asalnya selain yang ada dalilnya itu kekhususan, maka pada asalnya itu umum sifatnya, hukumnya umum. Ketika Rasulullah melakukan, maka boleh juga yang lainnya. Boleh juga yang lainnya. Nah, wa syabbaha qublatas shaimi bil madmadati bil ma. Dan Rasulullah menyerupakan ciuman orang yang berpuasa itu seperti berkumur dengan air. Seperti berkumur dengan air. Maksudnya apa? Hukumnya sama dengan berkumur. Boleh nggak berkumur ketika puasa? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung keadaannya. Kalau dikhawatirkan menelan, ini airnya tertelan, maka tidak boleh. Maksudnya kalau khawatir mencium itu kebablasan, ya, maka hukumnya sama dengan madmadah tadi. Berkumur ini kan dikhawatirkan kalau berkumur itu sampai apa? Tertelan masuk. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kalau menghirup istinsyak, wudu itu ada istinsyak, yaitu berkumur dan istinsyak. Babalik fil istinsyak atau fil madmadati wal istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah ketika apa? Beristinsyak, kecuali kalau puasa. Karena kalau selain puasa, istinsyak sampai tertelan air itu enggak masalah, boleh saja. Jadi kadang istinsyak itu memasukkan ke hidung, kadang sampai tertelan air itu sampai masuk tertelan. Jadi karena di hidung ini ada jalan sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Maka ketika masuk ke kerongkongan, maka ini boleh kalau orang minumnya. Saking bersungguh-sungguhnya sampai akhirnya air itu masuk terus ke kerongkongan. Boleh. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk bersungguh-sungguh ketika istinsyak, berkumur. Kalau kita wudu berkumur, boleh nggak kita telan? Boleh ditelan nggak? Kenapa nggak boleh? Kalau nggak puasa boleh, ya kan? Nah, kalau nggak puasa berkumur, kok haus, sekalian ditelan. Sekalian ditelan. Tidak apa-apa. Seperti misalnya wudu di dalam Masjidil Haram, air Zam-Zam, berkumur. Ini sekalian sekalian ditelan. Boleh nggak? Ya boleh. Air halal, ya kan? Nah, kalau puasa Rasulullah melarang, nggak usah sungguh-sungguh, maksudnya terukur gitu. Istinsyak yang penting masuk ke hidung kemudian dikeluarkan. Nah itu, maka hukumnya sama dengan air yang menghirup atau berkumur. Ini diserupakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Umar bin Khattab berkata, Jabir, hashistu faqabbaltu wa ana sha'im. Hashistu, saya hasya, artinya tertarik, istilahnya pengen mencium istrinya. Dan akhirnya faqabbaltu wa ana sha'im. Saya akhirnya mencium istrinya, maksudnya dalam keadaan sedang berpuasa. Faqultu ya Rasulullah. Saya akhirnya datang kepada Rasulullah. Saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sunnatul yaum amran adiman. Saya hari ini melakukan perkara yang besar. Nah, ini perkara yang besar. Qabbaltu wa ana sha'im. Saya tadi mencium padahal saya berpuasa. Qala ara'aita law matmatta minal ma' wa anta sha'im. Menurutmu gimana kalau kamu berkumur ketika berpuasa? Maka di sini disebutkan dalam hadis ini, dalam sebagian riwayatnya, Umar berkata, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Nah ini, la ba'sa bihi. Nah itu. Tsumma tafaqa, kemudian
kemudian dia memuntahkan. Qala famah. Nah, ini nggak apa-apa kalau kemudian dimuntahkan. Maksudnya Umar berkata demikian, berkumur nggak apa-apa kalau dimuntahkan setelah itu. Kata Rasulullah, famah. Lah kalau begitu ngapa? Ada apa? Ini nggak masalah maksudnya. Nggak apa-apa, famah. Nah, ini. Kata Rasulullah, famah. Maka sudah nggak ada masalah. Nih. Dari hadis ini dan hadis di sanadnya sahih menunjukkan diserupakan ciuman itu seperti apa? Berkumur ketika puasa. Ini berkumur ketika berpuasa. Jadi wudu, berkumur ketika berpuasa, atau bukan wudu, cuma berkumur saja. Misalkan sikat gigi, misalkan ya kan, gosok gigi ketika berpuasa. Nah, ini yang jelas harus berkumur. Maka jika dimuntahkan ya nggak masalah. Ya dimuntahkan. Nah, maksudnya apa? Kalau mencium dan itu tidak keterusan, ini tidak menyebabkan dia keterusan, mencium sudah selesai, maka tidak apa-apa. Meskipun muncul syahwat, meskipun muncul apa? Muncul syahwat, bahkan bisa jadi ada sebagian orang yang madza seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suka keluar apa? Madi. Artinya muncul syahwatnya besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga tertarik sedikit mencium istrinya, itu sudah keluar madi. Maka tidak mengapa, yang jelas hanya urusan madi, artinya yang itu najis kemudian perlu diperciki air, itu saja. Tapi tidak membatalkan puasanya. Adapun yang diriwayatkan Abu Dawud dari Misda' bin Yahya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah menciumnya dalam keadaan berpuasa, wa yamusu lisanaha, dan mencium lisannya. Jadi ciuman suami istri. Ini bukan hanya pipinya saja, tapi sudah ciuman apa? Sama mulutnya, dan ini suami istri. Maka hadis ini diperselisihkan, kesohihannya didoifkan oleh sebagian ulama karena ada Misda'. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hadis ini. Ada yang mengatakan ini orang yang jair anit thariq, ini menyimpang orangnya. Ada yang menghasankan oleh sebagian ulama dan mengatakan Misda' ini thiqah soduk. Imam Muslim pun meriwayatkan dalam sahihnya hadis Misda'. Nah, ini perselisihannya pada Misda'. Nah, ini yang disebutkan. Sehingga hadis ini diperselisihkan tentang kesohihannya. Sebagian ulama menghukumi mungkar hadisnya, mungkarul hadis, karena Misda' ini mungkarul hadis. Ada dua perawi yang bermasalah di dalam sanadnya. Yang pertama Misda' tadi, ada lagi yang lainnya Muhammad bin Dinar dan Sa'ad bin Aus. Keduanya lemah. Misda', jadi ada tiga. Misda', Abu Yahya al-A'raj, Ibnu Hibban menyebutkan di dalam orang-orang yang lemah, du'afa. Nah itu. Jadi riwayatnya banyak menyelisihi perawi thiqah. Sehingga pendapat yang dikuatkan adalah hadis ini lemah, tidak bisa jadikan hujjah, tidak bisa jadikan hujjah. Jadi jadi pembahasan hadis ini terdapat kata-kata wa yamusu lisanaha. Jadi mencium lisannya. Artinya mencium lisannya itu mengulum lisannya, lidahnya. Maka ini riwayat yang mungkar. Bukan hanya sekedar mencium, tapi sampai apa? Mengulum lidahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini yang dilemahkan sebagian lisan istrinya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan hadis ini, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah hadis ini karena ada kelemahan 3 orang. Jadi yang lemah ini ada tiga orang perawi dalam sanadnya. Ini sudah sangat lemah dan tidak ada pendukungnya.
Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Maimunah maulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah ini ada istrinya Nabi, ada maulahnya Nabi. Maulahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Nabi ditanya tentang laki-laki mencium istrinya dalam keadaan keduanya berpuasa, suami istri ini berpuasa. Maka kata Rasulullah, faqad aftara, sudah berbuka puasa, artinya batal puasanya. Ini qad aftara. Para ulama menyebutkan maknanya batal, ini dalam satu pendapat maknanya aftara artinya berbuka, maksudnya sudah batal. Ini. Nah, hadis ini hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW. Ada perawi namanya Abu Yazid Ad-Dabbi, diriwayatkan dari Maimunah. Maimunah bintu Sa'ad. Ini radhiyallahu anha. Lalu Qutni mengatakan nggak dikenal. Itu Imam Bukhari mengatakan saya tidak menyampaikan hadis ini. Artinya Imam Bukhari pun tidak berani meriwayatkan atau menyampaikan hadis ini kepada orang lain. La uhaddisu bihi. Dan Imam Bukhari mengatakan hada hadisun munkar. Hada hadisun munkar. Ini hadis munkar. Abu Yazid majhul kata Imam Bukhari. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah mencium. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tidak sahih dari Rasulullah SAW. Beliau membedakan apakah antara seorang pemuda ataukah seorang syekh, seorang yang sudah tua. Hadisnya nggak sahih. Hadisnya tidak sahih. Jadi ada hadis yang menyebutkan kalau Rasulullah ditanya orang yang tua menjawab tidak apa-apa. Ketika ada pemuda yang tanya, Rasulullah tidak membolehkan. Nah, ini juga tidak sahih. Ini tidak sahih riwayatnya. Nah, ini yang paling mending, maksudnya meskipun sama-sama dhaif, ada yang riwayatnya ini paling mending kedhaifannya adalah riwayat Abu Dawud dari Nasr bin Ali dari Abu Ahmad Az-Zubairi, Haddatsana Israil dari Abul Anbas dari Al-Aghar dari Abu Hurairah, bahwa seorang tanya kepada Nabi tentang mencium mubasyarah. Artinya mubasyarah ini bukan hanya sekedar mencium. Nah, ini bukan hanya mencium tapi bercumbu. Nah, ini bercumbu dengan istrinya ketika puasa, dia sedang dalam keadaan berpuasa. Rasulullah rakhasalahu, memberikan toleransi kepada orang tersebut. Datang lagi yang lainnya, lalu bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah melarang. Dua orang ini sama-sama datang ke Rasulullah bertanya tentang masalah apa? Bercumbu. Seorang laki-laki bercumbu dengan istrinya ketika sedang berpuasa. Yang pertama datang, Rasulullah nggak apa-apa, boleh. Yang kedua, Rasulullah apa? Melarang, jangan. Nah, ini. Maka disebutkan faidal ladzi rakhasa lahu syaikhun, ternyata yang diberikan keringanan adalah seorang yang sudah tua. Nah, sementara yang dilarang adalah seorang apa? Masih muda. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Sebagian ulama menyebutkan hadis ini hasan. Ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Nah, ini Ibnu Qayyim mengatakan tidak sahih. Kenapa? Tidak sahih. Kata Ibnu Qayyim, meskipun Bukhari Muslim mengeluarkan hadisnya, hadis ini cacatnya ada Al-Aghar, ada Abul Anbas Al-Adawi Al-Kufi. Ini perawi yang dianggap bermasalah oleh Ibnu Qayyim, yaitu apa? Sakatu anhu, mereka diam terhadapnya. Ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Qayyim. Tapi para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa memang didiamkan kecuali tafsirnya Ibnu Hibban.
tausiknya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mencekohkan karena memang di antara kaidahnya Ibnu Hibban dalam mensahihkan hadis atau perawi, pokoknya nggak ada pembicaraan hadis pada asalnya perawi itu sikoh. Ini kaidahnya siapa? Ibnu Hibban. Jadi memang mutasahil dalam mensahihkan hadis. Tapi para ulama menghasankan hadis ini. Itu menghasankan hadis ini karena dianggap bahwa perawi ini adalah shaduk. Perawi ini adalah shaduk hadisnya. Jadi disebutkan penghasanan ini oleh sebagian ulama. Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah mencium bagi orang yang berpuasa. Kata Al-Hafidh, sebagian ulama membolehkan secara mutlak. Ini. Dan inilah yang dinukil secara sahih dari Abu Hurairah. Ini pendapat mutlak boleh itu adalah dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang lainnya dinukil Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Sebagian bahkan termasuk ulama Zahiriyah. Sebagian ulama Zahiriyah mengatakan sunnah mencium istri ketika puasa. Kenapa? Karena dilakukan Rasulullah. Sampai-sampai mengatakan apa? Sunnah. Ini pokoknya dilakukan Rasulullah dalam keadaan berpuasa, maka berarti sunnah hukumnya. Pada asalnya sunnah, bukan hanya boleh tapi sunnah. Baik. Ini pendapat pertama. Bahkan termasuk pendapat kedua yang menyatakan sunnah tadi. Nah, ini dari mazhab Zahiriyah. Pendapat yang lainnya membedakan antara pemuda dan orang yang sudah tua. Kalau pemuda itu makruh, kalau tua maka boleh. Ini dinukil dari Ibnu Abbas. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Malik dan Sa'id bin Mansur. Ini ada dua hadis marfu. Nah, ini, tetapi keduanya ada kelemahannya. Itu yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Ini pendapat ini dinukil dari mereka. Pendapat yang lainnya bukan masalah pemuda ataukah dewasa, pemuda ataukah tua, tapi dibedakan kondisi. Kalau orang itu mau muda mau tua, dia bisa mengendalikan dirinya, maka boleh. Kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, nah ini. Jadi khawatir ini nggak bisa mengendalikan diri sampai akhirnya keterusan. Paham sini ya? Sampai akhirnya keterusan, maka ini tidak dibolehkan. Nah ini. Dan ini yang diisyaratkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah dalam riwayat tersebut mengatakan, "Kana Rasulullah amlakakum li irbihi." Yang paling bisa mengendalikan apa? Diri. Kalau bisa mengendalikan diri seperti halnya Rasulullah tadi, maka boleh. Nah ini, kalau nggak bisa mengendalikan diri, maka tidak apa? Tidak boleh. Maka ini yang paling mendekati hadis-hadis Rasulullah tentang masalah mencium ini. Nah, Imam Tirmidzi mengatakan sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa orang yang berpuasa jika bisa mengendalikan diri bisa boleh. Kalau enggak, maka enggak selamat puasanya. Enggak selamat apa? Puasanya. Khawatirnya enggak selamat puasanya. Ini pendapat Imam Syafi'i, Sufyan, Tsauri dan yang lainnya. Nah, yang hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan rojihnya pendapat ini. Di antaranya riwayat Muslim dari jalan Amr bin Abi Salamah. Amr bin Abi Salamah ini adalah anak istrinya, itu Ummu Salamah. Anaknya Abu Salamah dari istrinya, yaitu Ummu Salamah, berarti Rabibnya Nabi SAW. Rabib itu anak bawaan istri. Anak bawaan apa? Istri Nabi SAW. Dan sekaligus keponakan Nabi.
Karena Abu Salamah saudara sepersusuan. Jadi Umar bin Abi Salamah ini keponakan susuan. Keponakan apa? Susuan Nabi SAW. Karena Abu Salamah saudara sepersusuan Nabi SAW. Nah ini ini bertanya. Ini bertanya kepada Nabi SAW. Ini apakah orang yang berpuasa itu mencium? Ini maka Umar ini tanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tanya saja ini kepada ibunya, Ummu Salamah. Tanya ini. Ini tanya Ummu Salamah maksudnya. Maka Ummu Salamah bahwa Rasulullah melakukan hal itu. Rasulullah melakukan hal itu. Maka dan berkata, ya Rasulullah, Allah qad ghafarallahu laka Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah terdahulu dan yang belakangan. Maka kata Rasulullah, ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Ketahuilah bahwa sungguhnya aku yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Nah, ini. Maka di sini menunjukkan bahwa syekh, orang yang tua dan yang masih muda itu sama saja hukumnya. Sama saja apa? Hukumnya. Rasulullah tidak membedakan. Ini yang bertanya Umar, masih muda. Umar ini masih apa? Masih muda. Dan ketika tanya, disuruh tanya ibunya. Nah, ini. Berarti dan Rasulullah ketika dilakukan oleh ibunya, kita melakukan, Rasulullah melakukan itu. Maka menunjukkan bahwa Rasulullah tidak membedakan. Ini kamu masih muda, jangan. Nah, tidak. Rasulullah tidak melarangnya. Jadi itu menunjukkan bahwa ini bukan kekhususan Nabi SAW atau kekhususan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Jadi tidak mengapa dengan hadis ini. Ada riwayat lagi dari diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang sahih dari Atha bin Yasar, dari seorang Ansar, dia mencium istrinya ketika berpuasa. Kemudian dia menyuruh istrinya untuk tanya kepada Rasulullah. Dia sendiri sungkan, nyuruh istrinya untuk tanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Akhirnya kemudian tanya. Nah ini Rasulullah menjawab, inilah af'al dzalik. Saya melakukannya. Kata Rasulullah, dijawab apa? Saya melakukannya. Ya Rasulullah melakukan. Melakukannya. Rasulullah menjawabnya cuma itu saja. Saya melakukannya. Artinya apa? Tidak masalah. Tidak masalah, boleh. Akhirnya suaminya mengatakan, yurakhisullahu li nabihi fi ma yasha. Rasulullah memberikan keringanan kepada Nabi yang Allah kehendaki. Farajat. Akhirnya kembali istrinya ini kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian disampaikan, suaminya mengatakan demikian. Loh, Rasulullah kan sudah diampuni. Allah memberikan keringanan kepada Rasulullah yang Allah kehendaki. Akhirnya Rasulullah menjawab, ana a'lamukum bihududillah wa atqakum. Saya ini orang yang paling tahu batasan Allah, paling bertakwa. Ini, tapi artinya apa? Artinya sama saja. Artinya tidak apa-apa. Selain saya juga apa? Tidak masalah. Hanya saja riwayat ini riwayat yang mursal. Tapi intinya bahwa ketika tidak ada larangan dan jelas dinukil Nabi SAW mencium istrinya, menunjukkan kebolehan. Artinya tidak menjadi masalah. Artinya tidak menjadi masalah selama seseorang itu dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi ini yang diisyaratkan oleh Aisyah, karena amlakakum liirbihi. Rasulullah itu paling bisa mengendalikan apa? Dirinya. Itu kaidahnya itu aja. Pokoknya bisa mengendalikan diri, nggak sampai kebablasan, monggo silahkan. Mau pemuda, mau orang yang sudah tua, siapapun, yang penting jangan mencium istri orang lain. Ya. Nah, ini. Jadi boleh mencium istrinya. Ini adalah apa? Adalah hukum yang rajih biidznillah ta'ala. Kemudian pasal berikutnya, orang yang makan dan minum lupa. Ini jelas adalah
sesuatu yang tidak berdosa dan tidak batal puasanya dan tidak perlu mengqadha. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu menggugurkan qadha kepada orang yang makan dan minum lupa. Allah Subhanahu wa taala yang at'amahu wa saqa. Jadi Rasulullah SAW mengatakan Allah yang memberi makan dan minum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza nasiya," apabila seseorang dia lupa, fa'akala wa syariba, lalu dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, selesaikan, sempurnakan, teruskan puasanya. Ini fa innama at'amahu Allah wa saqa, karena sungguhnya dia telah dikasih makan dan minum oleh Allah. Allah yang menjadikan dia lupa sehingga makan dan apa? Dan minum. Ini lafaz Bukhari. Jadi boleh atau tidak batal dia meneruskan puasanya, tidak berdosa. Ini justru itu rezeki, karena Allah dan Allah lah yang memberi makan dan apa? Dan minum kepadanya. Jadi tidak perlu mengqadhanya juga. Ini tidak perlu mengqadhanya. Dan apabila seseorang sengaja, baru dia itu apa? Batal puasanya. Dan dia apa? Berdosa kalau dia sengaja. Dan termasuk dosa besar. Kalau puasa Ramadan, maka dia dosa besar. Kalau dia sengaja berbuka. Kalau lupa, tak berdosa sama sekali. Dan dia tidak batal puasanya. Kalau sengaja batal dosa ini. Dan para ulama berselisih. Ini diqadha atau tidak. Perselisihannya adalah masalah apa? Qadha. Ini. Lah kalau nggak diqadha, dia bertaubat, memperbanyak puasa sunnah. Ini memperbanyak puasa sunnah. Jadi kalau sengaja malah justru nggak diqadha. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Karena apa? Dia dalil-dalil qadha, mengqadha puasa itu adalah orang yang dia sengaja berbuka karena ada uzur safar. Dia boleh berbuka dan mengqadha di waktu yang lainnya. Mengqadha di waktu yang lainnya. Tapi ini orang yang sengaja, jelas dia batal puasanya. Ini, maka hukum qadha apakah berlaku baginya? Qadha itu bagi yang ada udzur. Yang enggak ada udzur, ini yang diperselisihkan para ulama. Perselisihkan para ulama. Yang jelas dia berdosa. Ini. Nah, bagaimana menebus dosanya ini? Nah, sebagian ulama mengatakan harus mengqadha. Mengqadha, bertobat. Mengqadha dan bertobat. Sebagian ulama mengatakan enggak diqadha, tapi wajib bertaubat. Ini ditambah dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama karena memang tidak ada dalil secara khusus memerintahkan qadha bagi yang sengaja. Bagi yang apa? Sengaja. Ini kecuali orang yang sengaja bukan makan dan minum tapi mendatangi istrinya, jima. Ini di siang hari bulan Ramadan. Ini bagaimana? Kafarahnya yang berat. Ini kafarahnya berat. Dari hadis kafarah ini Rasulullah tidak memerintahkan orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan untuk mengqadha. Tidak ada apa? Perintah untuk apa? Mengqadha. Sahabat ini yang mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah mampus saya. Ini kalau bahasa kita itu apa? Bahasanya demikian. Ya Rasulullah saya mampus. Kenapa? Saya jima di siang hari bulan Ramadan. Ini.
Maka Rasulullah mengatakan, kamu bisa nggak membebaskan budak? Ini membebaskan apa? Budak. Ini kata sahabat ini. Ketika itu Rasulullah mengatakan, hal indaka raqabah, artinya kamu bisa nggak punya nggak kamu itu budak yang kamu bebaskan? Nah, itu. Dan budak itu di zaman itu disebut dalam bahasa Arab raqabah. Raqabah itu leher. Ini tengkuk ini namanya raqabah. Akhirnya, dan yang dimaksudkan raqabah adalah budak, bukan raqabah ini, bukan leher. Tapi sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya raqabah kecuali ini. Maksudnya apa? Tidak punya budak. Tapi yang saya punya ya ini leher saya ini. Paham maksudnya? Jadi, saya nggak punya raqabah kecuali ini. Ini saya yang saya punya. Kenapa budak disebut raqabah? Karena budak itu dikendalikan seperti halnya hewan atau binatang yang dikendalikan dengan apa? Ditali di lehernya. Ya, kambing, sapi, unta itu dikendalikan apa? Ditali, untuk mengendalikannya dengan ditali. Makanya disebut raqabah. Nah, seperti budak itulah yang disebut dengan raqabah ini. Nah, akhirnya Rasulullah tidak menyuruh untuk mengganti puasanya. Padahal dia puasa di bulan Ramadan jelas batalnya. Jelas batal dia jima sengaja. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk membayar apa? Kafarah, membayar kafarah. Sementara ini makan dan minum tidak ada dalil kafarah puasa karena makan dan minum sengaja. Ini beda dengan jima. Kalau jima ada kafarahnya. Kafarahnya berat. Memberi atau dia bebaskan budak, ngasih makan 60 orang apa? Miskin. Ini 60 orang miskin. Akhirnya ketika itu Rasulullah mengatakan, kamu punya bisa memberi makan 60 orang miskin? Ya Rasulullah, ini saya tidak punya, saya itu paling miskin. Bagaimana dia memberi orang miskin? Saya sendiri miskin. Akhirnya Rasulullah kemudian mendiamkan orang ini. Sahabat ini didiamkan oleh Rasulullah. Tidak langsung dibebaskan, tapi tidak apa? Tidak dijawab dulu oleh Rasulullah. Sampai akhirnya datang seseorang membawa keranjang kurma. Keranjang berisi kurma, satu keranjang. Kemudian Rasulullah setelah dikasih itu, ini kata Rasulullah, mana tadi yang bertanya? Ini mana tadi yang mampus? Ini kata Rasulullah, mana tadi yang mampus? Ini kata Rasulullah, saya Rasulullah. Akhirnya sudah, ini kasihkan orang miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, apakah orang yang paling miskin saya kasihkan kepada orang yang paling miskin? Tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya di kampung saya. Rasulullah tertawa dan akhirnya kasih makan istrimu, keluargamu. Jadi dia tidak ngasih apa kepada orang lain. Apakah yang lebih miskin dari saya? Ya Allah, enggak ada yang lebih miskin dari saya. Subhanallah. Nah, Rasulullah di sini tidak memerintahkan untuk mengqadha puasa Ramadannya. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang mengatakan orang yang makan minum sengaja, maka dia hanya diperintahkan untuk taubat. Karena memang nggak ada kafarah makan minum sengaja. Yang ada kafarah untuk jima sengaja. Ini di bulan apa? Ramadan. Harus bayar kafarah ini. Nah, jadi ini yang disebutkan. Meskipun ada pendapat kafarah jima juga, kafarah jima, tapi mengkiaskan dengan kafarah jima ini yang ada dasarnya dalam Al-Quran. Ini ada dasarnya dalam Al-Quran. Sementara makan minum tidak ada. Ini tidak ada. Dan untuk mengkiaskan ini para ulama mereka membedakan antara makan minum dengan jima. Ini makan minum dengan jima. Nah, sebagian ulama yang menyamakan karena sama-sama membatalkan. Ini kafarahnya kafarah jima. Tapi ini sebagian pendapat. Ini Allah Ta'ala alam shawab. Untuk mengkiaskan ini butuh
butuh dalil yang kuat, sehingga harus ada kesamaan antara yang dikiaskan dengan yang hukum asalnya. Baik. Baik, jadi intinya bahwa makan dan minum kalau lupa maka tidak ada beban taklif. Ya, dia tidak berdosa dan tidak membayar qadha, tidak juga tidak harus melanjutkan puasanya. Nah, ini. Atau dia tetap melanjutkan apa? Puasanya bagi yang lupa. Baik. Insyaallah sementara sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam fasal pembatal puasa dalam kajian yang akan datang. Bismillah taala. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la